Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Saya Franciscus Heri Aprianto, CGP Angkatan 11 dari SMKN 1 Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya akan sajikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa, momen yang paling penting, menantang, dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, saya dapat mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1 dan modul 1.2. Kedua, saya semakin memahami tugas seorang pendidik, yaitu menuntun murid berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1 menjelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menghamba pada anak dengan berorientasi pada murid dan juga menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik minat dan bakatnya. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut selaras dengan nilai dan peran guru penggerak yang berpihak pada murid dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran baik di sekolah maupun di dalam kelas. Refleksi berikutnya yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan cahaya obor di malam hari. Seketika perasaan saya menjadi begitu semangat. Cahaya obor saya ibaratkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dari proses yang saya peroleh dari pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11 ini. Saya bersyukur memiliki kesempatan emas dapat belajar dan tercerahkan bersama orang-orang hebat penggiat pendidikan. Cahaya obor yang menerangi kegelapan malam membuat saya terpanggil untuk berubah menjadi bagaimana pendidik itu bukan berdasarkan kemauan pendidik itu sendiri. Saya ingin membara bagaikan api untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan bersama rekan sejawat saya dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi, serta termotivasi untuk terus memperbaiki cara mendidik yang saya lakukan dengan cara memahami, mengevaluasi diri, dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak yang bertumpu pada proses bukan hasil. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa cara mengajar yang selama ini saya lakukan sudah merupakan pembelajaran yang terbaik. Memperoleh nilai murid yang tinggi adalah kesuksesan dalam proses pembelajaran. Murid hanya sebagai objek pembelajaran dan guru hanya sebatas menyampaikan atau mentransfer materi pembelajaran saja tanpa memperdulikan potensi yang dimiliki murid karena guru berfokus pada ketercapaian materi dalam proses pembelajaran. Refleksi tidak perlu dilakukan karena pembelajaran yang saya lakukan menurut saya sudah sangat baik. Tidak perlu melakukan diskusi terkait proses pembelajaran di dalam kelas dengan rekan guru karena disiplin ilmu yang berbeda. Tetapi sekarang setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar. Banyak kekeliruan pada pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Murid adalah subjek pembelajaran, sedangkan saya sebagai guru berperan menjadi fasilitator untuk menuntun murid dalam proses pembelajaran sesuai dengan potensi dan kodrat setiap murid. Berkolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting untuk kemajuan pembelajaran di sekolah maupun di kelas.
Refleksi yang terakhir adalah penerapan. Dalam menerapkan ilmu dari modul 1.1 dan 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Antara lain yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun murid sesuai minat dan bakatnya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka menjadi individu yang bijaksana dan siap untuk bermasyarakat. Selanjutnya, yang kedua, saya akan berinovasi. Saya tergugah untuk menciptakan hal-hal baru, baik berupa metode maupun media-media pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Dan saya terus membuat berbagai karya, baik video pembelajaran maupun modul ajar interaktif. Selanjutnya, yang ketiga, saya sebagai pendidik harus berpikiran reflektif. Saya akan menjadi pendidik yang reflektif untuk berpikir terbuka dengan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun mengajak orang lain. Berikutnya yang keempat, saya akan menjadi pendidik yang mandiri. Saya akan menjadi pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang terakhir, tentunya saya harus menjadi pendidik yang kolaboratif. Saya akan menjadi guru kolaboratif yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Demikianlah pemaparan refleksi 4P yang saya lakukan. Semoga refleksi ini dapat bermanfaat dan menginspirasi banyak pendidik yang ada dimanapun. Terima kasih, saya Fransiskus Heri Aprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.